Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Rahmawati dengan NIM C1C021204. Di sini saya akan mempresentasikan materi pajak tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama yaitu sifat pembayaran. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwim, dalam kurung suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Saat terhutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya, sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak. Maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang pajak untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Lalu, sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran, itulah maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terutang setiap akhir tahun. Lalu contoh soalnya, wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak PHKP sebesar 1.500.000.000 dengan peredaran bruto 50 miliar dan selama tahun 2015 tersebut wajib pajak telah melunasi pajak angsuran PPh pasal 25 sejumlah 120 juta. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Jawabannya yaitu 25% dikali 1.500.000.000 sama dengan 375 juta. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan ini 120 juta. Lalu pajak yang masih harus dibayar ini 225 juta. Jenis-jenis pembayaran.
Jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah yang pertama PPh pasal 21 pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Lalu yang kedua PPh pasal 22 kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang menggunakan angka mengenal impor atau API tarif 2,5% dikali nilai impor. Lalu tanpa API tarif 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekanan atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD dalam kurung tarif 1,5% dikali harga pembelian. Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi dalam kurung persenannya tarif pajak dikali DPP PPN. Lalu yang ketiga, PPh pasal 23 pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Lalu tarif 15% dikali penghasilan bruto dalam kurung untuk bunga dividen, royalti, dan hadiah. Lalu tarif 15% dikali penghasilan neto dalam kurung untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Lalu yang keempat, PPh pasal 24 pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri, dalam kurung menghindari pajak berganda. Lalu yang kelima, PPh pasal 25 mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Lalu PPh yang keenam, PPh pasal 26 pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya, dalam kurung tarif 20% dikali penghasilan bruto. Lalu pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang terakhir, pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga teman-teman dapat mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.